Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelumnya, perkenalkan, kami mahasiswa Hukum Keluarga kelas A ingin mempresentasikan materi mata kuliah kami, yaitu Filsafat Hukum Islam. Judul makalah kami yaitu adalah Hukum Islam, Hukum Keluarga, dan hubungannya dengan perubahan sosial. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Elsa Fadila Safitri sebagai pemateri, Nurfita Ramayanti sebagai moderator dan pemateri, Sela Afifah sebagai pemateri. Pokok pembahasan kami yaitu yang pertama adalah hukum Islam dengan perubahan sosial. Dengan poin apa yang dimaksud hukum Islam dengan perubahan sosial, metode-metode perubahan sosial dalam hukum Islam. Kemudian yang kedua yaitu hukum keluarga dengan perbedaan sosial dengan poin bagaimana peran hukum keluarga dengan perbedaan sosial, penerapan maslahah dalam hukum keluarga Islam kontemporer. Untuk materi yang pertama kami akan membahas hukum Islam dengan perubahan sosial. Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata hukum dan kata Islam. Kedua kata ini secara terpisah merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Quran juga berlaku dalam bahasa Indonesia. Perubahan sosial adalah terjadinya perbedaan dalam aspek kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu. Aspek-aspek kehidupan masyarakat itu telah disistematiskan pada struktur proses sosial, di mana perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada struktur atau kebudayaan dan kelembagaan pada pola proses sosial. Namun, mengenai hukum, tidak berada pada suatu ruang kosong yang terlepas dari pengaruh perubahan. Perubahan itu sendiri, agar dapat mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, harus diberi arah oleh hukum sehingga dalam posisi ini, hukum dapat berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap perubahan dan sebagai alat rekayasa sosial dalam rangka mewujudkan maslahah bagi manusia. Para ahli fikih atau fuqaha, pendiri mazhab, merumuskan suatu hukum dipengaruhi dan mempertimbangkan konteks sosial. Dalam ilmu sosiologi hukum, hukum dalam posisi tersebut dituntun dapat memainkan peran ganda yang sangat penting. Yang pertama, hukum dapat dijadikan sebagai kontrol sosial atau social control terhadap perubahan-perubahan yang berlangsung dalam kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, hukum dapat dijadikan alat rekayasa sosial atau social engineering dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan hakiki dari hukum itu sendiri. Tujuan yang demikian itu terdapat pada semua sistem hukum termasuk hukum Islam. Hukum Islam dan perubahan sosial adalah dengan cara berijtihad. Ijtihad merupakan satu-satunya jalan untuk mendinamisir ajaran Islam sesuai dengan tuntutan perubahan zaman dengan berbagai kompleksitas persoalannya yang memasuki seluruh dimensi kehidupan manusia. Islam meyakini perubahan sebagai suatu realitas yang tidak bisa diingkari. Islam juga memberi posisi yang paling tepat demi memudahkan semua hal untuk berubah secara sahih dan aman. Dalam menghadapi persoalan baru akibat perubahan sosial, salah satu metode yang digunakan bahkan telah digunakan oleh para sahabat dalam melahirkan keputusan hukum adalah metode istislah, yakni menetapkan suatu hukum dalam hal-hal yang tidak disebutkan di dalam nas dengan pertimbangan kemaslahatan manusia secara umum. Kemudian materi selanjutnya yaitu adalah metode-metode perubahan sosial dalam hukum Islam. Metode pada zaman dahulu yaitu yang pertama ada berijtihad, kemudian yang kedua ada dengan melihat Al-Quran dan hadis. Metode pada zaman modern yang pertama yaitu harus melihat isu-isu hukum terlebih dahulu yang bertumpu pada pendekatan yang terpilah-pilah dengan mengeksploitasi prinsip-prinsip tahyur dan taufik. Kemudian yang kedua dengan menggunakan metode istislah. Yang ketiga, dengan melihat Al-Quran dan hadis dan lain-lain. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Elsa Fadila Safitri. Contoh ijtihad zaman Rasulullah SAW.
Yang pertama, ada kisah Abu Bakar yang mengumpulkan mushaf Al-Quran yang tersebar di kalangan sahabat menjadi satu koleksi. Lalu yang kedua, ada asal-usul Umar bin Khattab dengan pertimbangan kemaslahatan untuk memelihara Al-Quran dan mempermudah umat Islam dalam membaca dan merujuk ayat Al-Quran. Yang ketiga, ada ijtihad lainnya yang dilakukan Abu Bakar ketika menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya untuk menduduki jabatan khalifah berdasarkan pertimbangan untuk mencegah konflik di kalangan sahabat. Lalu yang keempat, ada ijtihad dengan pertimbangan kemaslahah seperti yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin yang menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada mengenai kasus lain antara lain yang meniadakan hukum mengasingkan keluar daerah dalam maslahah hukum zina dimaksudkan untuk memelihara agama. Nampaknya pertimbangan maslahah ini berlawanan dengan sabda Rasulullah SAW. Orang berpikir berzina dengan berpikir dikenakan cambuk selama 100 kali dan diasingkan dari kampung selama 1 tahun. Dari beberapa contoh di atas bisa diketahui bahwa para sahabat menggunakan maslahah dalam memutuskan suatu hukum walaupun nampaknya bertentangan dengan nas atau khasus. Hal itu dilakukan demi pertimbangan kemaslahatan yang lebih luas. Dan dengan demikian ijtihad dengan pertimbangan maslahah bukanlah perkara yang baru dalam hukum Islam, namun sudah digunakan sejak masa-masa awal. Saya akan menjelaskan mengenai hukum keluarga dengan perbedaan Hukum keluarga merupakan hukum yang mendapatkan prioritas dan terdapat jiwa wahyu ilahi dan sunnah Rasulullah. Sedangkan pada hukum muamalah lain, pada umumnya jika tersebut mengalami kelunturan yang signifikan, antara lain akibat penjajahan barat selama berabad-abad lamanya, stagnasi perkembangan hukum Islam sebelum dan pada masa penjajahan barat itu mengakibatkan hukum Islam sebagai sistem hukum yang mempunyai corak tersendiri telah diganti atau setidaknya dipinggirkan oleh hukum barat Kristen dengan berbagai cara seperti teori resepsi, pilihan opsi hukum, penduduk dengan sukarela, pernyataan berlaku hukum barat mengenai bidang-bidang tertentu, sampai dengan pemberlakuan hukum pidana barat kepada umat Islam. Kendati pun bertentangan dengan asas dan kaidah hukum Islam serta kesadaran hukum masyarakat muslim. Hal ini menyebabkan hukum Islam sebagai suatu sistem hukum di dunia ini menjadi banyak yang hilang dari peredaran kecuali hukum Islam. Demikian yang saya jelaskan. Saya Sela Afifah di sini akan melanjutkan pemaparan yang disampaikan oleh Saudari Elsa Fadilah Safitri. Posisi hukum keluarga itu penting dalam hukum Islam. Hukum keluarga dianggap sebagai inti syariah. Hal ini berkaitan dengan asumsi umat Islam yang memandang hukum keluarga sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih jauh ke dalam hukum Islam. Seiring dengan tuntutan dan perkembangan zaman, hukum keluarga Islam tidak dapat menghindari dengan perubahan sosial yang ada. Sesuai dengan konteks masyarakat modern menghendaki unifikasi dan kodifikasi hukum keluarga agar bisa diberlakukan sesuai kondisi masyarakat sekarang. Masyarakat senantiasa mengalami perubahan-perubahan. Perbedaan hanya terdapat pada sifat atau tingkat perubahan. Dengan adanya hukum keluarga Islam yang dipengaruhi oleh perubahan sosial, meniscayakan perubahan dalam banyak hal, terutama dalam hukum. Perubahan hukum dalam hukum keluarga Islam yang dikenal di negara-negara Islam memunculkan pembaruan hukum Islam yang tak lain demi menjaga eksistensi hukum keluarga Islam yang selama ini masih diberlakukan di negara-negara Islam modern, bahkan termasuk negara di luar yang kebanyakan bukan Islam penduduknya.
Kemudian tentang penerapan maslahah dalam hukum keluarga Islam kontemporer. Salah satu ada dua contohnya di sini, yakni yang pertama inseminasi buatan dan bayi tabung. Inseminasi buatan dan bayi tabung diperbolehkan dalam Islam dengan syarat sperma dan ovum yang bersumber dari suami istri yang sah atau inseminasi homolog. Sedangkan apabila sperma dan ovum dari orang lain atau inseminasi heterolog dilarang karena mengandung unsur perzinahan. Diperbolehkannya inseminasi homolog dan bayi tabung yang berarti upaya memperoleh keturunan tanpa melalui proses senggama diperbolehkan demi keberlangsungan keturunan sesuai dengan salah satu tujuan syariat, yakni memelihara keturunan. Kebolehannya ada pada faktor darurat yang diberi dispensasi oleh syariat demi terwujudnya kemaslahatan manusia sesuai dengan kaidah fikih yakni inna daruratin tubuhu al-mahzurati, yakni sesungguhnya segala yang terpaksa dilakukan memperbolehkan yang terlarang. Kemudian yang kedua adalah pernikahan beda agama. Nah, ada beberapa kategori pernikahan beda agama, yakni pernikahan orang yang beragama Islam dengan kaum pangan atau musyrik, pernikahan dengan ahlul kitab, yakni Yahudi dan Kristen, dan di sini Islam melarang pernikahan penyembah berhala sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 221. Islam juga melarang perempuan muslim dinikahi oleh ahlul kitab sesuai dengan Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 10. Yang menjadi bahan perdebatan hingga kini adalah hukum kaum laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab. Walaupun dalam Al-Quran memperbolehkannya, sebagian diterangkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 5, namun sebagian ulama tidak memperbolehkannya berdasarkan pertimbangan kemaslahatan keluarga dan keturunannya. Dasar pertimbangan antara lain yakni realitas sosial, di mana suami yang menikahi wanita ahlul kitab ini diharapkan dapat mendidik istrinya menganut agama Islam. Akan tetapi dalam kenyataannya istrinya tetap menganut agamanya, bahkan menjadikan anak-anaknya mengikuti agama ibunya. Bahkan sering pula terjadi suami yang muslim malah mengikuti agama istrinya yang non-muslim. Oleh karena itu, untuk mencegah bahayanya pemurtadan, sebagian ulama melarang pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab. Di Indonesia sendiri, dalam kompilasi hukum Islam atau KHI melarang pernikahan beda agama dengan tujuan pencegahan bahaya yang memungkinkan ditimbulkannya akibat pernikahan tersebut. Presentasi yang dari kelompok 9 yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan silahkan diajukan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.